Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita baca bersama isinya. Dari Injil Markus bab 3 dengan judul perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ada 12 murid Yesus yang disebutnya rasul. Mereka diberi kuasa untuk mengusir setan. Siapa yang memberi kuasa? Yesus. Kok bisa? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus memberi kuasa. Manusia menerima kuasa. Yesus datang bukan membawa Injil, bukan membawa kitab Injil. Kitab Injil itu menceritakan tentang Yesus. Jadi murid-muridnya ini, rasul-rasulnya ini diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Jadi murid-muridnya, rasul-rasul ini diutus untuk memberitakan tentang Yesus. Zaman Yesus belum ada Alkitab, tapi sudah ada hukum Taurat, Perjanjian Lama. Nah, setelah Yesus nanti kembali ke Bapa, baru Injil ini dibukukan. Ya, sekarang ini zaman Yesus ini, sewaktu Yesus masih hidup, Injil itu dihidupi ya. Karena Injil itu adalah Yesus, berita tentang Yesus, tentang Tuhan datang, tentang kabar gembira bahwa Tuhan datang jadi manusia, dan Tuhan mau ngomong dengan bahasa kita, dengan bahasa manusia. Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir iblis, setan. Jadi kita juga sekarang ini, kita juga adalah murid-muridnya, kita juga adalah rasul-rasulnya, ya, pengikut Yesus. Kita diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir setan. Makanya setan takut kepada murid-murid Yesus. Takut setan. Kalau ada pengikut Yesus yang takut setan, itu kebalikannya ya, itu namanya pengikut Yesus cuma KTP. KTP-nya tertulis Kristen, Katolik, pengikut Yesus. Nah, itu cuma KTP-nya aja yang gak ada gunanya. Kalau mau benar-benar mendapat kuasa untuk mengusir setan, ya harus benar-benar jadi murid Yesus, melaksanakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, mikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri. Itu syarat untuk mendapatkan kuasa untuk mengusir setan. Kalau sudah melakukan itu, kita sudah menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri itu meninggalkan kepentingan kita. Kepentingan kita apa? Mencari kesenangan, mencari kemewahan, mencari keenakan. Itu ditinggalkan. Lalu kita mikul salib. Mikul salib itu apa? Mikul salib itu melakukan tugas kita. Kalau kita sebagai orang tua, tugas kita adalah membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak. Mendidik apa? Mendidik dengan ajaran Yesus, bukan ajaran-ajaran yang lain. Ajaran-ajaran yang lain tuh nggak jelas dari mana, itu bahaya.
Yang sudah jelas adalah ajaran dari Yesus, itu ajaran yang baik. Karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali melalui Yesus. Itu salib, ya, melakukan tugas. Kalau Anda adalah seorang pekerja, jadilah pekerja yang rajin, jujur, transparan, akuntabel, bisa diandalkan. Bukan pekerja yang tidak bisa diandalkan, disuruh jemput jam 12, datangnya jam 12.30, ya telat 30 menit. Nah, itu nggak bisa diandalkan. Itu Anda belum memikul salib dengan sempurna, ya. Jadi harus bisa diandalkan. Tugas kita apa? Itulah salib kita. Lalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya apa? Artinya mengikuti kemana kita dikehendaki Yesus berada. Mengikuti Yesus artinya kita melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kan kita nggak tahu, ya. Misalnya setelah kita lulus sekolah, setelah lulus kuliah, Tuhan ini mau apa dari kita? Apakah kita harus kerja? Kalaupun kerja di mana? Kan nggak tahu, kan? Itu nggak tertulis di dalam Alkitab. Di mana saya harus kerja? Di mana saya harus cari kerja? Nggak tertulis. Nah, itu butuh bimbingan Roh Kudus. Nah, di situ nanti Tuhan akan berbicara, akan tergerak, ya. Hati kita akan tergerak melalui pikiran kita, ya, dengan menganalisa yang dengan bimbingan Roh Kudus kita akan tahu, wah, saya kok tertarik untuk bekerja di sini. Atau mungkin tidak kerja, mungkin berbisnis sendiri, buka pekerjaan, buka kesempatan kerja, atau mungkin menjadi pelayan Tuhan, menjadi biarawan biarawati, menjadi pastor, macam-macam, ya. Itu semua bimbingan, butuh bimbingan Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus. Sebab semua itu nggak ada tertulis dalam Alkitabnya. Soal-soal detail itu nggak tahu. Hari ini kita mau makan lauk apa, mau pakai baju apa, mau pergi kemana, itu kita nggak tahu. Itu nggak ada tertulis di Alkitab, ya, yang sepele-sepele gitu, ya. Itu butuh bimbingan Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah melakukan ketiga hal itu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, kita akan mendapatkan ini dia, kuasa untuk mengusir setan. Jadi nanti setan takut kepada orang yang sudah memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Kita mendapat kuasa. Buktikanlah kalau nggak Anda kurang percaya. Lakukan itu semua, setan akan tunduk kepada Anda. Sebab yang punya kuasa adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Siapa? Tuhan Yesus. Sekarang sudah tidak ada 12 murid lagi. Sekarang ini kita semua ini pengikut Yesus, menjadi murid-muridnya, menjadi rasul. Bukan lagi 12 rasul. Sekarang ada banyak, ya. Mungkin ada 12 juta rasul. Setelah rasul-rasul tidak ada, Yesus tidak ada secara manusia, kita semua ini diutus menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi guru, mengajar yang baik. Yang baik itu cuma datang dari Tuhan. Setan cuma bisa ngajari yang jahat, membenci-benci itu, menghancur-hancurkan itu semua dari setan. Setan gak bisa ngajari ampunilah, kasihilah sesamamu, gak bisa. Beda, gak level, ya. Setan dan Tuhan Yesus gak level. Jomplang, ya. Bumi langit, ya, bedanya, ya. Jadi yang bisa melakukan kebaikan itu hanya orang-orang yang datang dari Tuhan, Tuhan yang benar. Ada lagi Tuhan-Tuhan yang nggak benar, ya. Bahkan Tuhan yang jahat, yaitu adalah setan iblis itu. Ya, itulah Tuhan yang jahat, adalah setan iblis. Jadi kalau kita mau mendapatkan atau dipilih
diutus oleh Tuhan Yesus, kita harus, itu dia tadi, mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Maka kita ini nanti bisa menjadi utusannya, menjadi murid-muridnya, menjadi rasul-rasulnya. Kita semua ini ya, diutusnya untuk memberitakan kabar baik. Tuhan sudah datang. Siapa? Tuhan Yesus. Lihat ini. Ada juga yang ke-12 namanya Yudas Iskariot, yang pada akhirnya mengkhianati dia. Ini dia. Kok bisa? Yaitu namanya pengikut Yesus KTP. Nggak mau menyangkal diri, nggak mau mikul salib, nggak mau mengikuti Yesus. Jadinya nanti seperti Yudas Iskariot ini ya. Jadi ini memang sudah rancangan Tuhan ya, untuk menjadi contoh ya, bahwa pengikut Yesus itu ada juga yang nggak serius ya. Jadinya pengikut Yesus KTP namanya ya, namanya Kristen KTP, Katolik KTP. Itu nggak ada gunanya itu. Itu nanti bisa tersandung menjadi seperti Yudas Iskariot, karena mereka yang inilah yang masih memikirkan duniawi, masih mencari kenikmatan, masih mencari kenikmatan. Kita semua butuh kenikmatan, kita semua butuh makan ya, tapi itu bukan tujuan ya. Efek dari makan itu kan enak ya, nikmat ya, makan yang enak-enak ya, enak, nikmat. Tapi itu adalah dampak dari kita makan, ada terasa enak ya. Tapi bukan tujuan kita mencari enak-enak itu ya. Hidup bukan untuk makan. Makan itu untuk hidup, supaya kita punya tenaga untuk melayani Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.